Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiyatan nutiya wa naqatim ila hadratina bil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li jami'i akhwalihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikati lil muqarrabin khususan li hadrati sultanil awliya sayyidina Syamdul Qadir Jilani wa hadrati sayyidil قطب جميل مقام سيد المنتمي سلطان الأولياء سيدنا شعب الحسن علي الشاذلي وإلى حضرة قرية سبع وإلى حضرة أربعة الأمات وإلى حضرة أولياء ديسة خصوصا حضرة مؤسسي هذه المدرسة تشبيكة السلفية والمتعلمين فيها والمعلمين فيها والمنفقين ما لها شهد الله ولم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi findi wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-temanku kelas 9 ya, kemarin kita sudah mengkaji tentang dilalah atau petunjuk makna, baik itu dilalah lafdiyah atau ghairu lafdiyah. Untuk tema kali ini kita akan membahas tentang lafal. Jadi nanti ada klasifikasi lafal itu dibagi menjadi berapa, terus ada pembagian lagi dan seterusnya. Teman-teman bisa dibuka kitabnya pada Shahifah 11 pada faslun fi mabahisil alfadhi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mabahisil alfadhi. Faslun utawi iki iku fasal suwiji fi mabahisil alfadhi ing dalem pira-pira pembahasane pira-pira lafal. Mustamalul alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu fa awwalun madalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi aksi matalam. Mustakmalul alfadhi utawi pira-pira lafal kang mustakmal. Mustakmalul alfadhi utawi pira-pira lafal kang mustakmal haitsu yujadu ing dalem sekirane den temu apa mustakmalul alfad. Haitsu yujadu ing dalem sekirane den temu apa mustakmalul alfad imma murakkabun iku ana kalane murakkab wa imma mufradu lan ana kalane mufrad. Fa awalun mongko utawi kang pertama. Sing dimaksud pertama niku pada nadam sebelumnya itu kan imma murakkabun wa imma mufradu, berarti yang dimaksud awal adalah yang murakkab. Fa awalun mongko utawi kang pertama ma iku lafal. Ma iku lafal dalla kang nuduhna juz'uhu apa juz'e ma. Juz'uhu apa juz'e ma ala juz'i maknahu ing atase juz'e maknane ma. Ala juz'i maknahu ing atase juz'e maknane ma. Bi aksima kelawan swalike lafal tala kang ngiring-ngiringi apa ma ing madalah. Terus lafal itu ada dua macam.
lafal itu ada yang mustakmal, ada yang muhmal. Ini dalam kitabnya, yakni lafal menika kabagi kalih lafal muhmal, ingkang nomor kalih lafal mustakmal. Lafal muhmal tegese lafal ingkang boten dilalah dateng makna utawi arti. Jadi dia itu susunan huruf tersusun dan bisa diucapkan tapi tidak mengandung makna. Kados nak contoh tenggene terjemahanipun Mbah Syaroni yang beriku kados kubu. Kubu kebalikan dari buku. Nah, niki kalau bahasa Indonesia ya sama-sama punya arti. Nah, iki sing dimaksud basa Jawa. Nah, kubu itu kan kelompok lawan itu kan. Buku juga ada maknanya. Contoh kabaro. Jadi hasil dari acakan huruf bakar diganti kabaro. Ini kalau nak kabaro, kalau kabaro makna pakai bahasa Arab ya juga masih ada maknanya. Tapi dia sudah berubah makna yang lain. Atas kasur rusak, kasur dibalik ya rusak. Nah itu sama-sama punya makna. Sama-sama mustakmalnya. Itu ya. Kalau kita analisa dari kasur terus rusak, ini sama-sama mustakmalnya. Nah, contoh yang enggak mustakmal itu ya kita nulis acak lah. Kita membuat tulisan acak terus kita baca dan itu tidak pernah dipakai untuk kalimat apapun, itu namanya muhmal. Ya karena muhmal itu barang sing nganggur rasa dinggo enggak kepake ya wes, enggak usah kita pelajari ya. Yang kita pelajari nanti adalah lafal yang mustakmal. Mustakmal. Kalau dari segi arti mustakmal, nah, kalau dalam fikih itu kan ada mustakmal, air yang sudah pernah dipakai. Nah, lafal mustakmal, lafal juga ada yang mustakmal. Nah, contoh misal Zaid. Oh, lafal Zaid ini lafal yang sudah dipakai untuk nama seseorang atau lafal yang sudah dipakai untuk masdar dari fi'il madhi zada dan seterusnya. Lafal mustakmal intinya lafal yang menunjukkan makna, dia mempunyai makna. Yang penting kita itu bahas pada mustakmalnya. Lafal mustakmal ini dibagi dua. Lafal mustakmal kabagi kalih setunggal lafal murokab, inggih menika lafal ingkang sebagian lafalipun menika saged dilalah dateng sebagian artine. Kados sal sabila dan bangsa Indonesia. Itu lafal murokab. Kalau mufrad inggih menika lafal ingkang sebagian lafalipun boten saged dilalah dateng sebagian artosipun, kados salsabila Kalimantan. Nah, niki maksudnya piye? Padha-padha salsabilane sing salsabila pertama kok murokab, yang salsabila kedua kok mufrad. Ini yang murokab itu sal sabilan, sal takoo sira sabilan ing dalan. Kowe nak arti dalane takoo, sal sabila. Nah, itu kan berarti lafal yang tersusun dari lafal sal dan sabilan. Ini memang maksud yang ingin disampaikan itu adalah dua lafal ini, sal dan sabilan. Demikian juga bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu tersusun antara kalimat bangsa dan Indonesia. Jadi sal sabilan, bangsa Indonesia. Tapi kalau kita
mengucapkan salsabila itu yang dikehendaki bukan salta sira sabilan ing dalan tidak, tapi sebuah bengawan yang ada di surga, namanya memang salsabila, yaitu mufrad. Meskipun kalau kita rinci satu per satu itu bisa menjadi dua kalimat. Nah, contoh yang berikutnya ini Kalimantan ya. Kalimantan itu bukan yang dimaksud kali dan mantan, itu tidak ya. Kalimantan berarti kali karo mantan, itu tidak. Tapi Kalimantan itu satu. Makanya dalam penulisan Kalimantan tidak boleh dipisah. Nah, contoh yang mudah misal langgar dalem. Langgar dalem itu mufrad apa murokab? Langgar dalem itu mufrad. Karena apa? Karena kita kalau mengatakan langgar saja atau dalem saja, maka itu tidak mewakili sebagian dari makna keseluruhan. Contoh ngeten ya. Contoh zaidun. Zaidun itu kan kumpulan dari za, ya, dal. Ketika kita mengucapkan hanya za saja, maka huruf za ini tidak mempunyai makna, tidak mewakili makna dari zaidun. Kita enggak tahu za itu apa. Itu kalau zaidun. Yang jelas kelihatan mufradnya. Nah, terus tadi langgar dalem. Langgar dalem, penyusun dari langgar dalem itu kelihatannya langgar dan dalem, tapi itu tidak bisa dipisah karena langgar dalem itu sudah menjadi nama sebuah desa. Langgar dalem, terus apalagi langgar dalem, Getas Rabi, Kaliputu, Kaliputu, Kaligelis. Kaliputu itu bukan kali dan putu tidak, tapi Kaliputu. Karena mengucapkan kali itu kalinya Kaliputu, makna dari kalinya Kaliputu itu belum mewakili dari makna keseluruhan yaitu Kaliputu. Kaligelis, terus kandang mas. Makanya penulisannya itu mestinya yang tepat itu tidak kandang emas, tapi ya memang kandang emas. Nah sekarang kandang emas itu bisa mufrad, bisa murokab. Kita mengatakan kandang emas itu mufrad ketika kita menyampaikan sebuah susunan kalimat, misal gini ya. Misal kamu ditanya, mau kemana? Saya mau ke kandang mas. Saya mau ke kandang mas. Ketika kita mengatakan saya mau ke kandang mas, maka makna lafal kandang mas itu yang dimaksud adalah satu, yaitu sebuah desa, bukan ke kandang yang terbuat dari emas. Lah, beda lagi kalau kita mengatakan tadi kan mau kemana? Saya mau ke kandang mas. Beda lagi kalau kita sedang membawa kandang ya. Memang orang kaya kan sekarang lagi trennya buat apa? Sangkar burung ya. Sangkar burung, yang sangkar burungnya itu ada yang macam-macam, ada yang dari rotan, ada yang dari ya jenisnya macam-macam lah. Lah karena kamu itu orang kaya ya, jadi sangkarnya tidak sangkar biasa, itu sangkarnya sangkar emas. Sangkar emas. Terus tetangga kamu bilang, wah sangkar kuningan. Enggak, kandang emas. Kandang emas. Maka yang dimaksud kandang emas itu makna murokab, makna yang tersusun, bukan mufrad.
pembagian lafal. Lafal itu ada yang mustakmal, ada yang muhmal, ada yang mustakmal dibagi dua, yaitu murokab dan mufrad. Untuk selanjutnya, wa ala qismaini a'nil mufrada kulliyan aw juz'iyan haitsu wujida fa mufhimu ishtirakinil kulliyyu ka asatin wa aksul juz'iyyu wa huwa utawi mufrad ala qismaini iku tetep ing atase rong bagian. Akni ngersakake sapa ingsun al mufrada ing mufrad kulliyan rupane kulli au juz'ien utawa juz'i haitsu wujida ing dalam sekirane den temu apa kulli au juz'i haitsu wujida ing dalam sekirane den temu apa kulli au juz'i famu fi mushtirakin mongko utawi lafal kang aweh faham makna sekuton famu fi mushtirakin mongko utawi lafal kang aweh faham makna sekuton al kulliyu iku kulli ka asadin kaya lafal asadun wa aksuhu utawi suwali'e mufi mushtirakinil kulli al juz'iyu iku juz'i al juz'iyu iku juz'i yakni lafal mufrad menika kabagi kalih lafal kulli lafal juz'i. Jadi kalau Bang Sulim malih tadi lafal mustakmal itu ada yang murokab, ada yang mufrad. Sekarang lafal mufrad dibagi lagi menjadi kulli dan juz'i. Lafal kulli menika lafal ingkang dilalah arti sekutu utawa mangkro. Kados lafal rajulun, insanun, beras. Lan juz'i menika lafal ingkang boten dilalah arti sekuton kados lafal zaidun cempo. Nah, niki pengertian dari kulli yaitu lafal yang menunjukkan makna persekutuan. Kalau juz'i itu lafal yang tidak menunjukkan makna persekutuan. Contoh yang dari kulli itu rajulun. Ketika kita mengatakan rajulun wong lanang, rajulun itu artinya kan orang laki-laki ya. Kita mengatakan rajulun. Misal pada siang ini saya ketemu sama Pak Jamil. Saya mengatakan ada rajulun, ini orang laki-laki. Lah terus saya pulang sampai rumah ketemu anak saya, ada rajulun, ini juga anak laki-laki. Lah, rajulun yang pertama dan rajulun yang kedua ini orangnya beda tapi maknanya sama. Nah, jadi rajulun itu menunjukkan makna yang persekutuan sehingga rajulun itu bisa dipakai untuk Pak Jamil, bisa untuk anak saya dan bisa untuk siapa saja yang berjenis kelamin laki-laki. Makanya kulli. Nah, intinya kalau kulli itu universal, kalau juz'i itu parsial. Jadi makna universal, lafal yang menunjukkan makna universal. Insanun manusia. Nah, itu termasuk lafal kulli. Misal saya ketemu dengan orang, "Hai manusia." Hai. Nah, sing rumangsa manusia, ya tetap jawab hai, mergo dia merasa manusia. Beras. Nah, ketika kita ke warung kita mendapati ini beras. Ketika ke supermarket ya ada beras. Ketika ke lumbung padi juga ada beras. Kalimatnya sama tapi bendanya atau yang makna yang tunjuknya itu beda-beda. Untuk beberapa ya, lafal kulli. Kalau juz'i itu tidak persekutuan, contoh Zaid. Zaid itu juz'inya rajul, juz'inya insan. Cempo, kertas cempo nggih. Cempo niku
Cempo niku jenis beras ya. Jenis beras. Jadi beras itu ada beras cempo, beras bramo, beras wangi, beras rojo lele, beras C4 mboten C4 C4. Nah. Terus ana beras raskin. Itu spesies baru itu. Beras raskin, beras jatah. Nah, itu jenis atau apa jusnya atau parsial dari beras. Jadi cempo. Nah, kalau sekarang cempo ya enggak laku bahasane nggih. Sekarang bahasa berasnya beras Thailand. Beras Thailand itu karena kita impornya dari Thailand. Kalau dulu cempo, Campa itu daerah Campa. Saiki dikuasai oleh Thailand. Ya, ora ono terus beras nih beras kirek gak ono nih. Jadi kurang terkenal. Padahal kualitasnya kita juga tidak mau kalah ya kalau dengan luar negeri. Cuma mungkin yang dari harga itu mereka bisa lebih murah. Malah tekan kono lah boy. Nah ini beras ya. Jadi beras itu ketika kita mengatakan beras, tapi gini. Jadi di bawahnya itu ada tambahan keterangan dari Mbah Syaroni, tambihun tembung ingkang kangge surah kala wau boten mutlak. Nanging ngangge qayid nisbat. Qayite qayid nisbat. Tegese berasipun tegese beras dipun golongake kuli menawi dipun nisbataken kalayan cempo. Nanging tembung beras saged dipun golongaken juz'i menawi dipun nisbataken kalayan bahan makanan. Terus ngeten. Kita mengatakan beras itu kuli apa juz'i? Ya, jangan terburu-buru kita mengatakan kuli itu salah atau beras itu juz'i itu salah. Karena apa? Karena kita belum tahu nisbatnya kepada apa. Nah, sehingga pengertian kuli dan juz'i itu sifatnya masih nisbi. Nisbi itu artinya dia masih butuh untuk dinisbatkan kepada apa. Kita mengatakan beras itu kuli ketika kita nisbatkan kepada rojo lele misal. Jadi beras itu kuli. Juz'inya apa? Juz'inya rojo lele. Terus tadi apa? Cempo dan lain-lain. Itu juz'inya. Tapi beras juga bisa kita sebut sebagai juz'i, bukan kuli. Karena apa? Beras adalah juz'inya lafal bahan makanan. Wes gampangane sembako ya. Sembako adalah kuli. Juz'inya sembako apa? Juz'inya sembako adalah beras. Berarti beras juz'i. Ya, beras itu juz'i. Tapi juga kuli. Loh, kenapa kuli? Ya karena beras itu punya juz'i, yaitu cempo, rojo lele, beras wangi dan seterusnya. Jadi gitu ya. Jadi kuli juz'i itu tergantung atau masih nisbi, dinisbatkan pada apa sehingga maknanya itu masih tergantung kepada nisbatnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Irham sudah menjelaskan berkaitan dengan materi mantik pada siang hari ini. Untuk itu langsung pada sesi pertanyaan atau tanya jawab dalam chat grup. Masih belum ada. Ini mungkin semoga saja sudah paham semua. Pak Irham mungkin ada yang disampaikan untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini.
Silahkan. Ya mungkin yang